Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi bab 4 yang berjudul Dinamika, Persatuan, dan Kesatuan dalam Konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan anggota kelompok Aisyah Syifahak, Rizka Delia Ananda, dan Winandia Zahrani. Materi yang kami akan jelaskan, yang pertama tentang hakikat Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang kedua persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dari masa ke masa. A. Hakikat Negara Kesatuan Republik Indonesia. 1. Konsep negara kesatuan atau unitarisme. Menurut C.F. Strong dalam bukunya A History of Modern Political Constitution 1963-84, negara kesatuan adalah bentuk negara di mana wewenang legislatif tertinggi dipusatkan dalam suatu badan legislatif nasional. Kekuasaan negara dipegang oleh pemerintah pusat. Pemerintah pusat dapat menyerahkan sebagian kekuasaannya kepada daerah berdasarkan hak otonomi, tetapi pada tahap terakhir kekuasaan tetap berada di tangan pemerintahan pusat. Pendapat C.F. Strong tersebut dapat dimaknai bahwa negara kesatuan adalah negara bersusunan tunggal, yakni kesatuan untuk mengatur seluruh daerahnya yang ada di tangan pemerintahan pusat. Pemerintah pusat memegang kedaulatan sepenuhnya. Hubungan antara pemerintah pusat dengan rakyat dan daerah dapat dijalankan secara langsung. Dalam negara kesatuan hanya ada satu konstitusi, yaitu satu kepala negara, satu dewan menteri atau kabinet, dan satu parlemen. Demikian pula dengan pemerintahan, yaitu pemerintahan pusat yang memegang wewenang tertinggi dalam segala aspek pemerintahan. Sistem negara kesatuan ada dua. Yang pertama bersifat sentralisasi, yaitu semua hal yang diatur dan diurus oleh pemerintah pusat, sedangkan daerah hanya menjalankan perintah-perintah dan peraturan-peraturan dari pemerintah pusat. Yang kedua desentralisasi, yaitu daerah diberi kekuasaan untuk mengatur rumah tangganya sendiri otonomi atau swantantra. 2. Karakteristik Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kesepakatan yang tercermin dalam rapat-rapat Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI dan Panitia Kemerdekaan Indonesia PPKI dalam menyusun konstitusi atau undang-undang dasar yang tertinggi dalam negara. Supomo dalam sidang BPUPKI menghendaki bahwa bentuk negara kesatuan sejalan dengan paham negara integralistik yang melihat bangsa sebagai suatu organisme. Hal ini antara lain seperti yang dikemukakan oleh Muhammad Yamin, yaitu bahwa kita hanya membutuhkan negara yang bersifat unitarisme. Dan wujud negara kita tidak lain dan tidak bukan adalah bentuk negara kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Bentuk negara kesatuan tersebut didasarkan pada 5 alasan, yaitu unitarisme sudah merupakan cita-cita gerakan kemerdekaan Indonesia. Negara tidak memberikan tempat hidup bagi provinsialisme. Tenaga-tenaga terpelajar kebanyakan berada di Pulau Jawa, sehingga tidak ada tenaga di daerah untuk membentuk negara federal. Wilayah-wilayah di Indonesia tidak sama potensi dan kekayaannya. Dari sudut geopolitik, dunia internasional akan melihat Indonesia kuat apabila sebagai negara kesatuan. Karakteristik negara kesatuan Indonesia juga dapat dipandang dari segi kewilayahan. Pasal 25A UUD NRI tahun 1945 menentukan bahwa negara kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara, dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan oleh undang-undang. Kesatuan wilayah tersebut mencakup kesatuan politik, kesatuan hukum, kesatuan sosial budaya, kesatuan ekonomi, serta kesatuan pertahanan dan keamanan. Yang B. Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dari masa ke masa.
pertama Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada masa Revolusi Kemerdekaan pada tanggal 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949. Contohnya, bentuk negara adalah kesatuan, yang kedua bentuk pemerintahan adalah republik, sistem pemerintahan yang dipakainya adalah sistem pemerintahan presidensial, yang keempat Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pegangan. Lalu ada juga baru dapat bentuk hanya presiden, wakil presiden, serta para menteri dan gubernur yang merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat. Baru dibentuk untuk pertama kalinya di Indonesia terdiri atas 12 departemen provinsi yang baru dibentuk terdiri atas 8 wilayah. Lalu dikeluarkannya 3 buah maklumat. Nah, contoh maklumatnya itu adalah Maklumat Wakil Presiden nomor 10 tanggal 16 Oktober 1945, yang kedua Maklumat Pemerintahan tanggal 3 November 1945, Maklumat Pemerintahan tanggal 14 November 1945. Lalu selanjutnya, sistem pemerintahan Indonesia berubah sejak Maklumat Pemerintahan tanggal 14 November 1945 menjadi sistem pemerintahan yang parlementer. Yang terakhir, banyaknya muncul gerakan-gerakan separatis. Gerakan-gerakan separatis terjadi pada tanggal 18 September 1948 yang dipimpin oleh Musso. Tujuan dari pemberontakan PKI Madiun adalah ingin mengganti dasar negara Pancasila dengan komunis serta ingin mendirikan Soviet Republik Indonesia. Lalu pada tanggal 30 September 1948 pemberontakan PKI Madiun berhasil ditumpas oleh TNI yang dibantu oleh rakyat. Di bawah pimpinan Kolonel Gatot Subroto, Panglima Divisi Jawa Tengah bagian Timur, dan Kolonel Sungkono, Panglima Divisi Jawa Timur, mengerahkan kekuatan TNI dan polisi untuk melakukan pengejaran dan pembersihan di daerah-daerah sehingga Musso dan Amir Syarifuddin berhasil ditembak mati. Lalu ada Gerakan Darussalam Islam atau Tentara Islam Indonesia, DI atau TII di daerah Jawa Barat, dipimpin oleh Sekar Madji Maridjan atau SM Kartasuwiryo yang memiliki cita-cita untuk mendirikan negara Islam Indonesia. Pasukan TNI dan rakyat menggunakan operasi pagar betis di Gunung Geber. Akhirnya pada tanggal 4 Juni 1962 Kartasuwiryo berhasil ditangkap dan dijatuhi hukuman mati. Yang kedua, Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada masa Republik Indonesia Serikat pada tanggal 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Lalu, federalisme pernah diterapkan di Indonesia pada rentang 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Lalu, bentuk negara Indonesia adalah serikat atau federasi dengan 15 negara bagian. Ada juga bentuk pemerintahan adalah republik, terus negara RIS juga mempunyai Senat, Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Agung, dan Dewan Pengawasan Keuangan sebagai alat perlengkapan negara. Lalu hasil kesepakatan dalam konversi meja bundar memang mengharuskan Indonesia berubah dari negara kesatuan menjadi negara serikat. Lalu negara RIS hanya memiliki 3 negara bagian yaitu NRI, Negara Indonesia Timur, dan Negara Sumatera Timur. Yang terakhir menghasilkan dan menjalankan UUD-S 1945. Pada masa Republik Indonesia Serikat juga terdapat gerakan-gerakan separatis yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia. Yang pertama, Gerakan Angkatan Perang Ratu Adil atau yang biasa disebut APRA. APRA sendiri adalah sebuah misili bersenjata yang dibentuk oleh Kapten Raymond Westenning dengan pusatnya di Bandung pada tahun 1948. Tujuan gerakan APRA adalah untuk mempertahankan bentuk negara federal di Indonesia dan memiliki tentara tersendiri pada negara bagian RIS. Lalu, pemberontakan Andi Aziz di Makassar.
Pemberontakan ini terjadi di Makassar pada tahun yang sama 1950. Latar belakangnya pun sama, yaitu karena Andi Aziz, seorang kolonial angkatan perangnya Belanda, menolak datangnya angkatan perang Andi Aziz ke daerah Makassar, sehingga dia melakukan pemberontakan dan menculik beberapa panglima APRIS di Makassar. Diawali dengan adanya kekacauan di Sulawesi Selatan kan adanya demonstrasi dengan kelompok masyarakat yang anti federal. Lalu ada gerakan Republik Maluku Selatan atau RMS, ingin merdeka dan melepaskan diri dari wilayah Republik Indonesia karena menganggap Maluku memiliki kekuatan untuk berdiri sendiri. Seperti itu. Yang ketiga, Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia pada masa demokrasi liberal pada tanggal 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Yang pertama, Indonesia menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia tahun 1950 UUDS 1950 yang berlaku mulai tanggal 17 Agustus 1950. UUDS Republik Indonesia merupakan perubahan dari konstitusi RIS yang diselenggarakan sesuai dengan piagam persetujuan antara pemerintah RIS dan pemerintah RI pada tanggal 19 Mei 1950. Lalu bentuk pemerintahannya adalah republik. Sistem pemerintahannya adalah sistem pemerintahan parlementer. Lalu presiden mengeluarkan dekret presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Yang terakhir, terjadi beberapa gerakan separatis di daerah. Gerakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia yang disingkat DITII. Pertama kali gerakan ini terjadi di Jawa Barat pada tanggal 7 Agustus tahun 1949. Tokoh yang berperan dalam hal ini yaitu Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo. Sebabnya adalah penolakan Kartosuwiryo terhadap perjanjian Renville yang mengharuskan TNI di daerah Kantong hijrah ke Jogja, daerah Sulawesi Selatan. Pemberontakan DITII di Sulawesi Selatan dipimpin oleh Kahar Muzakar. Pemberontakan ini disebabkan oleh Kahar Muzakar yang menempatkan laskar-laskar rakyat Sulawesi Selatan ke dalam lingkungan APRIS. Gerakan yang terjadi di Sulawesi Selatan ini terjadi pada tanggal 17 Agustus tahun 1951. Lalu ada di daerah Aceh. Pemberontakan DITII di daerah Aceh dipimpin oleh Daud Bereh yang merupakan mantan gubernur Aceh. Pemberontakan ini disebabkan oleh status Aceh yang semula menjadi daerah istimewa diturunkan menjadi daerah keresidenan di bawah Provinsi Sumatera Utara. Gerakan yang terjadi di Aceh ini terjadi pada tanggal 20 September tahun 1953. Dan yang terakhir ada di daerah Kalimantan Selatan. Pemberontakan DITII di Kalimantan Selatan dipimpin oleh Ibnu Hajar yang menamakan gerakannya dengan sebutan Kesatuan Rakyat yang Tertindas. Terjadi pada Oktober tahun 1950. Penyebabnya ketidakpuasan terhadap kebijakan mengenai TNI. Pemberontakan PRRI atau Permesta, singkatan dari Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau Perjuangan Rakyat Semesta. Pemberontakan PRRI atau Permesta terjadi di Sulawesi yang disebabkan oleh adanya hubungan yang kurang harmonis antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hal tersebut menimbulkan dampak ketidakpercayaan terhadap pemerintah pusat. Terjadi pada tanggal 15 Februari 1958. Selanjutnya dibentuk gerakan dewan berikut. Yang pertama, Dewan Benteng di Sumatera Tengah dipimpin oleh Letkol Ahmad Hussein. Yang kedua, Dewan Gajah di Sumatera Utara dipimpin oleh Letkol M. Simbolon. Yang ketiga, Dewan Garuda di Sumatera Selatan. Yang keempat, Dewan Lambung di Mangkurat di Kalimantan Selatan. Yang kelima, Dewan Mangui di Sulawesi Utara dipimpin oleh Letkol Vence Samuel. 4. Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada masa Orde Lama 5 Juli 1959 sampai dengan 11 Maret 1966. Yang pertama, negara Indonesia kembali menggunakan UUD 1945 sebagai konstitusi negara yang berkedudukan sebagai asas penyelenggaraan negara. Yang kedua, Presiden Soekarno mencetuskan konsep demokrasi terpimpin. Yang ketiga, kabinet yang dibentuk pada tanggal 9 Juli 1959 dinamakan Kabinet Kerja yang terdiri atas
A. Kabinet inti yang terdiri atas seorang Perdana Menteri yang dijabat oleh Presiden dan 10 orang menteri. B. Menteri-menteri ex officio, yaitu pejabat-pejabat negara yang karena jabatannya diangkat menjadi menteri. C. Menteri-menteri muda sebanyak 60 orang. Terjadi beberapa penyimpangan selama pelaksanaan demokrasi terpimpin. A. Membubarkan DPR hasil pemilu dan menggantikannya dengan membentuk DPR gotong royong atau DPR GR, yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. B. Membentuk MPR sementara yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. C. Penetapan Insinyur Soekarno sebagai Presiden seumur hidup oleh MPRS. D. Membentuk Front Nasional melalui penetapan Presiden nomor 13 tahun 1959 yang anggotanya berasal dari berbagai organisasi masyarakat dan organisasi sosial politik yang ada di Indonesia. E. Terjadinya pemerasan dalam penghayatan Pancasila. Pancasila yang berkedudukan sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa diperas menjadi 3 unsur yang disebut Trisila. Kemudian Trisila ini diperas lagi menjadi suatu unsur yang disebut Ekasila. Ekasila inilah yang dimaksud dengan Nasakom, nasionalis, agama, dan komunisme. 5. Persatuan dan Kesatuan pada masa Orde Baru 11 Maret 1966 sampai dengan 21 Mei 1998. Yang pertama, Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto. Yang kedua, Soeharto menerapkan sistem pemerintahan presidensial. Dan adapun kelebihan dari sistem pemerintahan Orde Baru. A. Perkembangan pendapatan per kapita. Masyarakat Indonesia yang pada tahun 1968 hanya $70 Amerika Serikat dan pada tahun 1996 telah mencapai lebih dari $1.000 Amerika Serikat. B. Suksesnya program transmigrasi. C. Suksesnya program keluarga berencana. Dan yang D. Sukses memerangi buta huruf. Beberapa penyimpangan konstitusional yang paling menonjol pada masa pemerintahan Orde Baru sekaligus menjadi kelemahan sistem pemerintahan Orde Baru adalah sebagai berikut. Yang pertama di bidang ekonomi. Penyelenggaraan ekonomi tidak didasarkan pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Terjadinya praktik monopoli ekonomi. Lalu ada di bidang politik. Kekuasaan berada di tangan lembaga eksekutif. Kemudian, di bidang hukum, perundang-undangan yang mempunyai fungsi untuk membatasi kekuasaan presiden kurang memadai, sehingga kesempatan ini memberi peluang terjadinya praktik KKN dalam pemerintahan. Kondisi yang mencemaskan ini telah membangkitkan gerakan reformasi menumbangkan rezim otoriter. Maka pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto menyatakan mengundurkan diri sebagai gantinya B.J. Habibie. 6. Persatuan dan Kesatuan pada masa reformasi periode 21 Mei 1998 sampai sekarang. Pada periode ini disebut juga era reformasi. Periode ini pemerintah yang konstitusional atau pemerintah yang berdasarkan pada konstitusi. Dan salah satu bentuk reformasi yang dilakukan oleh bangsa Indonesia adalah melakukan perubahan baru atau amandemen atas Undang-Undang Dasar tahun 1945. Perubahan-perubahan mendasar dalam ketatanegaraan Indonesia setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu A. Kedaulatan di tangan rakyat dan dilakukan menurut Undang-Undang Dasar Pasal 1 Ayat 2. B. MPR merupakan lembaga bikameral yaitu terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD Pasal 2 Ayat 1. C. Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat Pasal 6A Ayat 1. D. Presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama untuk 1 kali masa jabatan Pasal 7. E. Pencantuman hak asasi manusia Pasal 28A sampai 28J. F. Penghapusan DPA sebagai lembaga tinggi negara. G. Presiden bukan mendataris MPR. H. MPR tidak lagi menyusun GBHN. I. Pembentukan Mahkamah Konstitusi atau MK dan Komisi Yudisial atau KY Pasal 24B dan 24C. J. Anggaran pendidikan minimal 20%. Pasal 31 Ayat 4. K. Negara kesatuan tidak boleh diubah. Pasal 37 Ayat 5. I. Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 dihapus. Terima kasih atas perhatiannya.
Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.